Bu Indri bernama lengkap Bidan Indria Astuti, SST, Skep, Mkep, C. Aroms, yaitu bertempat tinggal di Batu Jajar, dan beliau juga berpendidikan pernah di Tasikmalaya, Unpad, lalu di Jakarta juga. Selain itu juga beliau telah mengikuti berbagai macam pelatihan, diantaranya seperti pelatihan aromaterapi, penyelenggara asesor, pelatihan KMMN, dan lain sebagainya. Selain itu juga pengalaman mengajar beliau ahli dalam asuhan persalinan, asuhan kehamilan, dan juga kompleks. Nah, pada kesempatan kali ini, Bu Indri akan menyampaikan mengenai pengenalan aromaterapi dalam ilmu kebidanan. Untuk itu, waktu dan tempat dipersilahkan kepada Bu Indri. Terima Baik, terima kasih Teh Tata atas waktunya. Tadi kasih waktu 100 menit ya Bu Tata ya. Ya, oke, baik. Mudah-mudahan waktunya cukup. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat siang, pagi, pagi, pagi. Hari ini luar biasa sekali ya materinya dari pagi sampai siang. Bagaimana cara untuk mengolah emosi. Nah, salah satunya nanti kita ada eh, pendukung gitu ya, yang mendukung bagaimana pengolahan emosi itu akan menjadi lebih selaras kembali. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Teh Tata bahwa Ibu akan menyampaikan materi mengenai aromaterapi. Slide-nya sudah tampak ya sepertinya. Ya, oke. Teteh-teteh semuanya di sini 126 orang. Aromaterapi. Kalau kita lihat aromaterapi ini adalah dua kalimat ya, dua kata, bukan dua kalimat, dua kata. Aroma itu apa? Apa itu aroma? Di chat boleh atau mau langsung jawab boleh. Ini harusnya semangat pagi ya. Aroma apa aroma? Di chat boleh. Ayo dong, semangat dong. Kayaknya kurang digasin. Apa teh aroma teh? Kalau terapi apa? Pengen denger nih suaranya. Ini kita semester 7 ya. Teh Adinda. Atau Teh Sakila. Teh Sakila. Aroma apa Teh Sakila? Aroma itu apa? Ini Bu, untuk aroma itu bau atau wangi yang khas. Oke, bau-bauan atau wangi-wangian. Nah, ini yang biasanya disukai oleh para remaja ya. Saya lebih pede nih kalau menggunakan wangi-wangian atau bau-bauan. Sedangkan terapi itu sendiri apa? Tega, apa itu terapi? Teh Muti. Oke, apa itu terapi? Teh Rifa. Izin Terapi itu apa terapi? Ya, perawatan perawatan atau berkaitan dengan pengobatan ya. Aromaterapi berarti ini perawatan dengan media yaitu wangi-wangian atau bau-bauan. Nah, ini nanti saya akan sampaikan kalian seperti ini hari ini ya. Bokong sudah panas, mood sudah naik atau belum ya? Dan sekarang kita siap belajar aroma terapi tanpa mengantuk. Ya, jadi kita jangan ngantuk ya. Kata Dokter Iris menyampaikan, hari ini saya ngantuk, tapi hari ini saya harus siap menerima materi aromaterapi. Semangat, semangat, semangat. Apalagi pematerinya atau narasumbernya Bu Indria yang paling cantik. Gitu kan ya? Oh, oke, ingat-ingat gitu ya. Kalau nanti saat sesi ada yang tiba-tiba muap gitu ya. Tadi sudah latihan EFT, silakan diketuk bagian apanya dan kita kasih aroma apa ya gitu ya yang bisa membangkitkan rasa semangat seperti itu.
Nah, di sini saya sampaikan aroma lemon segar terasa, bikin kita semangat asa. Pelatihan ini bukan biasa-biasa, biar makin wangi ilmu di kepala. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kita semuanya. Nah, tujuan pembelajaran aromaterapi ini yang pertama, kita sudah mengenal tentunya teori dari aromaterapi. Jadi, lebih memahami bagaimana aromaterapi dan juga akan mengetahui baik itu manfaat, cara kerja, baik itu sifat penggunaan, dan jenis-jenis aromaterapi. Nah, kalau saya lihat di sini ada beberapa mahasiswa tingkat semester 7 ini akan melakukan penelitian aromaterapi, tapi tepat nggak? Diberikan untuk siapa? Tujuannya bagaimana gitu ya? Jangan sampai misalnya jenisnya banyak, kita melihat masalahnya itu tidak sesuai dengan komposisi atau senyawa aktif yang ada di dalam essential oil aromaterapi tersebut. Selanjutnya, teteh-teteh semua nanti di akhir pembelajaran ini harus bisa melakukan bagaimana pencampuran minyak atsiri atau essential oil sesuai dengan kebutuhan. Tadi kebutuhannya apa? Gitu kan ya. Masalahnya apa? Keluhannya apa? Sehingga essential oil yang digunakan gitu itu tidak secara langsung kita berikan, melainkan harus melakukan pencampuran. Nah, dilihat dari sini teh, kita lihat ya. Kalau dilihat aromaterapi ini ceritanya sangat panjang, tidak cukup untuk 150 menit gitu ya. Nah, ini kita kenali gitu. Seiring dengan proses pengobatan atau perawatan secara natural yang sering disebut back to nature, jadi kembali lagi ke alami, ini adalah menggunakan sari tumbuhan gitu yang ada di sekitar kita atau di lingkungan. Seperti apa? Daun ada. Apa nih yang ada di kita nih? Sereh ada nggak? Ada. Selanjutnya lavender ketemu nggak? Ada. Nah, itu bisa kita buat gitu ya. Kita ambil essential oilnya. Nah, tentunya essential oil itu dengan proses-proses yang kita proses sehingga menghasilkan minyak yang dijadikan untuk terapi. Tuh. Nah, ini sari tumbuhan ini tujuannya adalah bagaimana kita meningkatkan kesehatan tubuh, pikiran maupun jiwa. Tadi di awal pada saat dites juga kita sudah mengukur bagaimana kecemasannya, bagaimana kita mengelola manajemen gitu ya. Ketika kita mengalami suatu masalah atau kebutuhan yang memang kita tidak bisa terselesaikan, sehingga pikiran kita tidak bisa terkelola dengan baik. Nah, ini muncul memang sudah sejak abad ke-8, bagaimana penggunaan air di Indonesia ini sebagai unsur kesehatan. Kita kalau nggak ada air ya, tidak bisa hidup. Makanya unsur air ini sangat kuat. Nah, pada budaya mandi menggunakan air rendaman itu, ingat ya, banyak sekali menggunakan rendaman tumbuhan atau bunga yang banyak ada dilakukan. Terutama kalau Indonesia ini kita lihat adalah daerah-daerah kerajaan. Tuh. Nah, kalau misalnya daerah-daerah yang budayanya cukup tinggi, gitu, air rendaman bunga ros atau bunga lavender itu dimasukkan ke dalam pemandian atau bed. Nah, di situ ditaburkan sehingga akan membuat rasa relaks atau menjadikan tubuh pikiran kita menjadi sesuatu yang menimbulkan semangat kembali. Nah, konsep terapi aroma sudah menjadi perdebatan baik itu di abad 20 pertama pada kalangan yang terbatas pada ilmuwan, baik itu di Eropa ataupun para dokter. Sehingga pelopor penggunaan obat minyak esensial oil ini di dalam ilmu kedokteran itu bisa sebagai antiseptik, yaitu untuk pengobatan luka. Ditemukan oleh seorang ahli bedah Prancis, Jean Palmet. Nah,
Di sini disampaikan apa sih gitu ya essential oil ini kandungannya apa? Kalau kita lihat ini adalah merupakan senyawa yang aktif yang diperoleh bisa dari tumbuh-tumbuhan yang mengeluarkan bau-bauan atau wewangian sehingga ekstraksi bisa didapatkan dari bunga gitu ya. Selanjutnya bisa didapatkan dari daunnya atau misalnya didapatkan dari akarnya, batang, dan juga dari ranting serta biji buah-buahan. Seperti misalnya kalau di daerah Indonesia ini kan kaya akan alamnya ya. Banyak sekali buah pala berjatuhan. Nah, itu justru pala itu ketika misalnya kita lakukan pengekstrakan bisa dibuat dalam bentuk minuman atau essential oil, itu bisa membantu untuk merelaksasikan. Begitu juga di daerah timur, banyak tanaman cengkeh. Cengkeh itu berarti kan apanya nih? Buahnya, itu ya. Nah, itu juga bisa membantu untuk membawa rileks atau menstimulasi gitu supaya pikiran kita menjadi lebih semangat lagi kayak gitu ya. Nah, itu terapi-terapi itu bisa memberikan efek relaksasi, baik itu stimulasi ataupun inhibisinya. Nah, kalau kita lihat di sini gitu ya, terapi aroma itu tadi sudah disampaikan, ada dua sih, aroma dan terapi. Berarti bebauan dengan melakukan perawatan atau pengobatan dan juga penyembuhan. Sehingga kalau dilihat dari sini gitu ya, yang dikatakan bau-bauan, bagaimana dengan proses penciuman atau smell. Nah, untuk aromaterapi ini di sini menggunakan bebauan yang bisa dipadukan antara seni dan ilmu, baik itu seni dan ilmu pengetahuan yang mempengaruhi apa? Jiwa kita, raga kita, dan juga pikiran kita. Sehingga gitu ya, efeknya yang pertama relaksasi, meremajakan ada gitu ya. Jadi ada aroma-aroma yang bisa meremajakan dan selanjutnya juga merevitalisasikan. Jadi dari akar atau tumbuhan, daun-daunan yang sejenisnya yang bisa dikelola yang memunculkan suatu aroma itu menjadikan terapi. Nah, ciri-ciri esensial oil atau minyak atsiri ini yang pertama, ketika misalnya yang asli ya Teh ya, Teteh kan suka jalan-jalan ke mall. Banyak sekarang esensial oil, tapi cek dulu itu esensial oil yang betul-betul sesungguhnya diekstrak dari satu jenis contohnya tadi akar atau misalnya contohnya tadi dari daun-daunan ataupun sudah dicampurkan dengan esen yang menambah lama untuk wanginya. Nah, kalau misalnya aroma yang didapatkan asli itu mudah menguap karena titik uapnya itu rendah. Sehingga aromanya tuh khas. Kalau misalnya sudah besok Ibu bawa ya cengkeh, ya rasanya itu cengkeh yang khas gitu ya. Dan kalau nggak dia nggak tahan lama kalau misalnya kita masukkan ke dalam diffuser itu hanya tahan untuk 4 sampai 5 jam. Beda dengan yang sudah ditambahkan oleh formula yang lainnya. Itu bisa bertahan cukup lama bahkan tidak hilang-hilang. Makanya kalau kalian membeli lipstik yang lamanya sangat lama itu juga perlu diperhatikan apa campurannya atau komposisinya. Begitu juga dengan pengharum ruangan atau wangi-wangian yang lain itu bisa misalnya kita cek kembali. Selanjutnya juga mudah rusak Teh. Jadi untuk penyimpanannya nggak sembarangan ya. Biasanya kalau kita dapatkan dikasih sama orang dimasukkan ke dalam botol bekas aqua itu segera dipindahkan. Jangan juga ditempatkan di botol yang bening ya. Itu kalau misalnya terkena matahari dia cepat rusak. Jadi hindarkan dari jangkauan sinar matahari secara langsung dan disimpan dalam botol kaca yang berwarna coklat. Seperti itu atau botol gelap ya dan dijauhkan dari kontak sinar matahari secara langsung. Selanjutnya ciri-cirinya apa? Besar minyak atsiri ini tidak larut di dalam
air. Jadi nggak larut nih di dalam air. Dan juga kalau dilihat ini mengandung senyawa aktif. Kalau dilihat kepekatannya ini 70 sampai 100 kali. Jadi tidak boleh gitu ya kalau misalnya essential oil ini dihindarkan untuk dioleskan secara langsung ke dalam kulit karena akan menimbulkan reaksi terhadap kulit tersebut. Nah, ini senyawa aktif ini seperti misal bitter, glukosa, gam, atau saponin. Selanjutnya, kita lihat nih, essential oil atau minyak atsiri. Ini sebagai bahan terapi aroma gitu ya, dapat dipakai pada tubuh dengan berbagai cara penggunaan, tergantung pada apa. Yang pertama dalam sifat-sifatnya. Sifatnya seperti apa gitu. Dan kita lihat juga bagaimana dengan cara kerjanya dan penggunaannya. Jadi tidak sembarang nih kita menggunakannya. Oh, ini misalnya digunakannya dengan cara kompres gitu ya. Kemarin kan ada banyak nih, Bu, saya mau menggunakan diffuser. Nah, kita cek apa sih gitu kebutuhannya, apakah misalnya tepat gitu ya. Kalau misalnya yang emosionalnya meningkat atau misalnya dia diberikan diffuser atau ada cara misalnya penggunaan yang jenis lainnya. Begitu juga dengan bagaimana sih untuk manfaatnya ketika diberikan dengan misalnya penguapan secara langsung atau dengan memberikan sentuhan atau pijatan gitu ya dengan menggunakan essential oil atau aroma terapi. Nah, dilihat dari sifat-sifatnya. Jadi kalau EO itu gitu ya, essential oil itu mempunyai sifat kimia dan fisik yang sangat menentukan bagaimana cara penggunaannya. Sehingga nanti pada saat salah satu gitu ya di sini di antara kalian itu dari 126 ini ternyata akan meneliti tentang aromaterapi, di situ kita lihat nih gitu ya, apakah misalnya mudah menguap gitu, sehingga ini lebih cocok itu penggunaannya menggunakan media apa. Nah, selanjutnya, minyak atsiri itu terdiri dari senyawa yang mudah menguap. Molekul aromanya itu bergerak dia lebih cepat melalui apa? Melalui udara dan masuk ke sistem penciuman atau inhalasi atau dengan melakukan penghirupan. Yang kedua, di sini sifatnya lipofilik atau suka lemak. Jadi yang berarti mudah larut di dalam lemak memungkinkan minyak atsiri ini menembus kulit dengan baik, terutama bila dicampur dengan base-nya gitu ya atau oilnya, minyak pembawanya. Seperti apa contohnya? Kalau di luar kita sering menemukan minyak kelapa ya atau minyak zaitun itu bisa sebagai bahan pencampur atau juga minyak almond. Nah, selanjutnya bagaimana dengan komposisi kimianya? Jadi, setiap jenis minyak atsiri, contoh nih, lavender, Thai tea, peppermint, selanjutnya juga memiliki komposisi kimia itu yang unik, yaitu chemotype. Jadi, chemotype itu merupakan satu kelompok senyawa aktif gitu ya. Nah, komposisi inilah yang nanti dia bisa menemukan aroma khas dan efek terapi seperti misalnya lavender ini untuk apa sih gitu ya. Contohnya, oh lavender ini untuk misalnya mengurangi stres gitu ya. Dan digunakannya penggunaannya seperti apa gitu. Sama ini juga misalnya bisa memberikan sifat sebagai antibakteri atau antiinflamasi. Kayak jahe nih, kita dapat jahe terus ada essential oilnya bisa Kak memberikan antiinflamasi. Atau juga misalnya ada juga yang sifatnya untuk menenangkan. Nah, selanjutnya dilihat dari sensitivitas, ini adalah beberapa minyak itu memiliki, jadi memiliki sifat yang fotosintesis. Jadi kalau fotosintesis dapat menyebabkan iritasi atau luka bakar bila terpapar sinar matahari setelah dioleskan
ke kulit secara langsung. Makanya ketika misalnya terjadi reaksi secara langsung ke kulit, apa yang mesti kita harus lakukan? Nah, selanjutnya di sini seperti sitrus tertentu atau iritan. Jadi membutuhkan gitu ya. Jadi karena kepekatannya, kita lihat nih nanti kepekatannya berapa gitu ya. Jadi kalau dia terlalu pekat, berarti nanti jumlah tetesannya berapa yang dicampurkan. Pengencerannya dia lebih tinggi atau seperti apa. Selanjutnya minyak asiri ini merupakan preparat yang kuat dan mengandung senyawa asam, baik itu asid, alkohol, aldehid, keton, ester, fenal, oksid, dan terpentin. Minyak asiri sangat mudah terbakar dengan titik nyala itu 43 sampai 70 derajat Celcius, sehingga essential oil ini juga ada dampaknya ya Teh ya, ada dampaknya itu bisa merugikan dari minyak asiri, tetapi gitu ya, itu jarang terjadi. Bila terjadi karena alergi atau pemberian yang berlebihan. Jadi intinya ketika kita memberikan tidak sesuai dengan aturan, itu akan menimbulkan reaksi walaupun reaksinya itu sangat jarang. Sehingga kita harus perlu memperhatikan kehati-hatian. Nah, yang kedua adalah bagaimana cara kerjanya. Nah, kalau cara kerjanya melalui apa sih? Penciuman. Kalau penciuman berarti inhalasi. Dari inhalasi berarti dari hidung langsung ke otak gitu ya. Di mana saat molekul minyak asir ini dihirup, ia bergerak menuju epitel penciuman di hidung. Tuh, itu yang secara penciuman atau inhalasi. Makanya kemarin ditanya ibu gitu ya, ada penelitian salah seorang menggunakan apa gitu, menggunakan tisu. Nah, cek media tisu itu gitu, apakah proses penyerapannya akan lebih cepat untuk menguap atau seperti apa gitu ya. Selanjutnya rangsangan sistem saraf. Jadi molekul aroma ini merangsang sistem saraf penciuman yang terhubung langsung ke sistem limbik otak sehingga disebut sebagai otak emosional. Ini artinya ketika kita memberikan terapi gitu ya dengan EFT gitu sebagai alternatif pemilihan dalam penanganan suatu permasalahan itu bisa dikombinasikan dengan aromaterapi ini. Dan ini sangat diterima oleh otak yang akan mengirim pesan ke organ tubuh yang mengalami gangguan atau ketidakseimbangan, gitu ya. Seperti kenapa sih kita sampai misalnya stres? Kenapa sih kita sampai tidak bisa tidur di malam hari? Kenapa sih tiba-tiba terjaga? Kenapa sih kita selalu tiba-tiba merasa sedih gitu ya? Nah, itu kontrolnya tidak mengalami keseimbangan. Nah, pengaturan emosi dan fisik sistem limbik tentunya ya, dia mengontrol emosi, suasana hati kita, ingatan kita dipengaruhi oleh secara fisik itu detak jantung. Kadang kita duduk-duduk, ini kita mulai stres nih gitu ya. Apalagi kalau beban tugas yang terlalu banyak. Apalagi kalau dosennya susah ditemui ya gitu. Jadi kamu tapping dulu gini, saya akan bertemu Bu Indria gitu ya, tapi Bu Indrianya tidak ada, tapi saya harus semangat untuk menyelesaikan. Gitu kan ya, detak jantung, tekanan darah, pernapasan, dan respon stres itu adalah hormon yang berkaitan dengan hormon kortisol. Jadi sangat erat sekali. Tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Iris. Efek psikologisnya ini juga tadi sudah disampaikan. Rasakan ini dapat menghasilkan efek langsung. Jadi ketika kita mencium bau-bau yang sesuai dengan keinginan kita ya, oh ini nih gitu ya, itu akan memberikan efek relaksasi. Efek relaksasi itu seperti apa sih gitu ya, essential oilnya. Nanti ini bisa juga Teteh cari nih lavender gitu ya, lavender untuk mengurangi kecemasan. Jadi tadi yang sulit tidur dicoba dengan aromaterapi, bisa dicoba dengan aromaterapi lavender, dan itu juga dapat meningkatkan kualitas
tidur. Selanjutnya bagaimana meningkatkan moodnya? Itu juga bisa menggunakan bergamot gitu ya untuk mengurangi stresnya gitu. Jadi efeknya itu macam-macam tadi. Ada relaksasi, ada peremajaan atau revitalisasi sehingga kalau secara langsungnya moodnya bagus nggak ya? Ya udah kita coba bergamot. Selanjutnya peningkatan fokus. Kita nggak fokus nih gitu ya. Ya, coba dengan menggunakan peppermint untuk meningkatkan energi dan konsentrasi gitu ya. Dengan melalui apa tadi? Dengan penciuman atau inhalasi. Nah, ini kalau dilihat dari gambarannya, saya ingatkan kembali ya, melalui inhalasi atau penciuman. Kalau di sini Anda berkaitan dengan penciuman, jadi olfaktorius ya, ini hipotalamus, bagian otak, limbik sistemnya seperti apa, bagian otak talamus, cerebrum, brainstem. Selanjutnya di sini prosesnya masuk ke dalam nasal cavity, inhalasi of essential oil, EO-nya, sampai dia bisa mentransfer ya ke dalam nasofaring, laringofaring, esofagus ya tentunya akan dipengaruhi bagian otak yang dapat mengeluarkan hormon. Tadi makanya ada juga yang ditanyakan oleh dokter, kalau misalnya yang mengeluarkan hormon itu di organ apa. Nah ini selanjutnya prosesnya gitu ya. Prosesnya kita juga harus tahu ya bagaimana proses melalui inhalasi itu aroma bau-bauan masuk ke dalam epitelium. Pembentukan potensial masuk ke sel akson olfaktorius yaitu penciuman masuk ke bulbul olfaktorius. Nah, pembentukan apa? Pembentukan retikulum di amigdala dan masuk ke dalam hipotalamus atau otak besar ya. Terus masuk lagi ke korteks olfaktorius penciuman dan aromanya tercium. Ini adalah salah satu mekanismenya. Selanjutnya kita lihat nih, bagaimana cara kerjanya gitu. Jadi kita harus tahu nih cara kerjanya. Kalau misalnya yang belum dapat judul penelitian, bisa lihat. Saya mau cek nih cara kerjanya melalui kulit atau topikal. Di sini penyerapan kulit itu sifatnya lipofilik ya. Jadi kalau lipofilik ini minyak atsiri dapat diserap melalui lapisan kulit bagian luar atau epidermis ke dalam pembuluh darah kapiler. Nah, kemudian dia masuk dalam sistem sirkulasi darah maupun sistem sirkulasi limpatik. Itu ya, sirkulasi darah dan sirkulasi limpatik. Nah, untuk mekanisme lokal, reaksi lokalnya itu di lokasi yang aplikasi tadi, minyak dapat memberikan efek langsung pada jaringan di bawahnya. Gitu. Sehingga antiinflamasi atau dia analgetik gitu ya. Efek mengurangi peradangan, antiinflamasi ataupun nyeri. Misalnya apa nih? Peppermint yang dioleskan pada otot yang nyeri. Gitu ya. Coba cek nyeri. Ibu hamil sering mengalami apa nih ketidaknyamanannya? Coba lakukan penelitian. Bisa nggak dengan melakukan misalnya daerah pemijatan atau spa gitu ya. Seminggu sekali dengan menggunakan aromaterapinya jenis peppermint. Dapat mengurangi atau tidak. Begitu juga dengan antimikroba. Efek melawan bakteri atau jamur, misalnya apa? Tea oil itu untuk baik untuk jerawat atau ini ya, bagian yang gatal-gatal, eksim atau kurap. Nah, notnya atau catatannya bahwa penggunaan topikal ini wajib dicampur dengan carrier oil untuk menghindari iritasi kulit. Jadi nggak langsung teh. Jadi nanti kita ajarkan ketika misalnya kita punya essential oil nih yang rumahnya di daerah timur atau di daerah Maluku banyak cengkehnya gitu ya menghasilkan essential oil yang baik. Biasanya kan satu botol ini lumayan ya, cukup lumayan. Nah, kita beli base-nya gitu. Jadi nanti ada persentasenya, kita mencampurnya gitu. Berapa persentasenya dan berapa kebutuhan tetesan yang diperlukan. Kita mau membuat berapa
mili atau berapa cc, sehingga ditetes berapa tetes kebutuhannya, dan itu hitungannya harus sesuai. Jadi tidak langsung diberikan secara topikal ke kulit. Gitu ya Teh. Tapi penelitiannya saya rasa kemarin-kemarin belum ya, banyaknya menggunakan diffuser atau menggunakan media tisu seperti itu. Kalau yang diteskan langsung ke kulit enggak. Terus yang sepak dengan menggunakan aromaterapi juga itu sepertinya belum juga ada yang meneliti. Nah ini kalau misalnya dilihat dari kulit, jaringannya seperti ini ya, bagian kulit, sehingga betul bahwa reaksi lokal ketika kita temukan pada essential oil yang dioleskan itu perlu kehati-hatian. Dan bagaimana kita untuk bisa melakukan penanganan ketika terjadi reaksi alergi. Nah, selanjutnya penggunaan. Nah, ini penggunaan. Pemakaian dicampur dengan minyak dasar base oil. Yang tadi saya sudah sampaikan. Base oilnya apa? Gitu ya. Minyak dasarnya apa? Tadi kan sudah disampaikan ya. Kelapa tuh bisa coconut. Terus bisa juga dengan minyak zaitun. Atau misalnya dengan almond. Tapi kita lihat kulit pasiennya atau kulit dari individunya itu jenis kulitnya apa? Kan ada yang normal, kering, atau misalnya lembab ya, seperti itu. Jadi silakan base oilnya disesuaikan. Dalam tradisi timur, pelarut yang digunakan biasanya minyak yang mudah diperoleh, seperti tadi minyak kelapa, menggunakan minyak mineral, parafin gitu ya, yang dapat menutupi pori-pori kulit yang mempunyai molekul yang besar. Selanjutnya dalam parfum, pelarut yang digunakan biasanya apa? Kalau pakai parfumnya pelarut digunakan itu alkohol dan tidak termasuk dalam kelompok terapi aroma. Jadi kalau alkohol bisa menguatkan ya untuk aromanya, tapi bukan termasuk kelompok dari aroma. Selanjutnya, terapi aroma yang diberikan dengan cara dihirup. Nah, ada yang dihirup penggunaannya dan dikompres, juga dioleskan di kulit, disemprotkan ada gitu ya. Dicampur dengan air, digunakan untuk merendam seluruh tubuh atau bagian-bagian tubuh yang lebih efektif, disertai dengan pijatan ada. Contoh misalnya pendaman kaki bagian bawah. Untuk mengurangi apa? Kram, diberikan esensial oilnya jenis apa. Nanti larutannya yang diberikannya seperti apa. Itu ada. Atau misalnya tadi nih dengan pengolahan emosi. Jadi kalau pengolahan emosi kita menggunakan medianya apa, terus essential oilnya yang diperlukan apa gitu. Tadi contohnya kalau kita stres gitu ya, bisa nggak nih lavender, jenisnya adalah lavender atau bergamot seperti itu. Nah, cara penggunaannya tadi saya ingatkan kembali topikal kulit. Topikal kulit bisa dipijat gitu ya, bisa dikompres ataupun dengan mandi. Karena kan awalnya sejarahnya itu bahwa aroma didapatkan dari bunga atau dedaunan ditaburkan dalam bed mandi gitu ya. Sehingga ketika misalnya kita memberikan essential oil yang sudah diekstrakkan, itu diteteskan seberapa banyak sesuai dengan kebutuhannya. Terus dihirup, inhalasi. Ada alat yang sekarang canggih ya. Kalau dulu kan pakai yang pembakar-pembakar itu ya, terus ada yang pakai lampu, itu masih ada tuh di daerah Jawa, lampu dipanaskan terus dikasih mangkok kecil, lampunya dicolokkan, itu juga namanya diffuser ya, tapi yang mungkin yang standarnya masih tradisional gitu. Terus kalau yang sekarang sudah yang elektrik, bahkan ada musiknya gitu ya. Kadang disesuaikan juga dengan bentuk modelnya. Ada kalau saya lihat itu yang kayak bola, terus udah gitu yang kayak burung hantu ya. Terus menimbulkan suara bunyi-bunyian yang tadi. Bisa tuh kayak tadi musiknya ya. Musiknya itu disesuaikan. Atau uap langsung, itu juga uap langsung bisa gitu ya, atau secara langsung dengan ditutupkan terus dihirupkan gitu. Biasanya ditutupkan pakai apa ya? Pakai handuk, itu juga bisa dihirup atau diinhalasi. Terus juga ada evaporasi dan ada juga kombinasi ya, ada yang dipijat, pijat dengan inhalasi. Nah, itu ada juga dengan teknik kombinasi dua teknik. Jadi cara penggunaannya ini ada 4.
Kita sampaikan di sini cara penggunaannya. Jadi kalau cara penggunaan secara inhalasi, metode aplikasinya itu metodenya atau medianya, kalau itu kan media ya, metode gitu ya. Nah ini nih sebagai bahan ya yang belum punya judul, maka silakan diffuser atau tungku ya. Ada yang menyatakan tungku, ada yang menyatakan diffuser. Di situ menyebarkan aroma ke seluruh ruangan ya. Jadi ruangannya berapa? Makanya ketika misalnya Bu saya mau meliti di Ibu Nipas, tapi kamu ruangannya kata saya berapa tuh jumlah di dalam satu ruangan tersebut gitu ya untuk aromaterapi ini gitu ya, wanginya gitu sejauh mana itu juga harus perlu kita cek kembali gitu. Nah selanjutnya tujuannya apa gitu ya, efek psikologis nih untuk inhalasi tadi menggunakan diffuser ya, jadi menenangkan pikiran apalagi dengan musik. Sekarang banyak gitu ya media diffuser ini yang memang dikombinasikan. Jadi suara musiknya sudah ada. Kadang gemercik air, kadang suara yang gitu seperti burung, macam-macam ya. Terus juga bisa meningkatkan suasana hati, terus pernapasan, misalnya bisa meredakan hidung tersumbat. Itu menggunakan diffuser. Jadi efek psikologi sangat berpengaruh. Contoh minyaknya apa tadi? Lavender ya teh, lavender, lemon, eucalyptus itu bisa digunakan dengan inhalasi, uap langsung atau meneteskan air panas dan menghirup uapnya. Jadi kalau misalnya kita uap langsung itu air panas, menghirup uapnya gitu ya, kayak misalnya kita lagi flu ya, nah emang ini tujuan utamanya adalah meringankan gejala pilek atau hidung tersumbat. Biasanya pakai apa ya? Eukaliptus, eukaliptus, kayu putih kan eukaliptus itu, atau peppermint, mint gitu. Kalau moodnya bagus, gunakan peppermint. Tadi kata Ibu dikasih apa ya yang ngantuk? Coba di situ yang ada punya aromaterapi kasih peppermint aja, jadi biar nggak ngantuk, tapi jangan minum kopi gitu ya. Selanjutnya langsung, di mana nih? Diteteskan pada kapas atau tisu atau menghirup dari botol. Jadi di situ bisa sebagai apa? Bisa sebagai pereda stres atau ketika misalnya stres, biasanya fisik kita bentuknya apa? Rasa mual gitu ya, rasa mual. Nah itu kita bisa menggunakan esensial peppermint atau chamomile. Jadi ini bisa digunakan secara langsung dengan meneteskan di kapas atau tisu ya. Meneteskan di kapas atau tisu. Kayak kemarin tuh nyeri, nyeri apa? Nyeri habis pasca operasi. Lah medianya apa gitu. Jadi jangan asal ya. Saya pakai tisu, tapi kan nggak tepat gitu. Ketika kita melakukan perlakuan. Selanjutnya di sini penggunaan secara topikal kulit. Nah, apa nih topikal kita pijat nih suka ya? Pijat aroma terapi dicampur dengan tadi carrier oilnya, base oilnya gitu. Nah, nanti berapa tetes yang dibutuhkan? Kita mau membuat berapa nih? 30 mili gitu kan? Atau 60 mili. Nah, nanti 2 sampai 3 tetes minyak asiri ini per sendok teh carrier oil dan bisa dijadikan untuk pemijatan atau spa. Tujuannya untuk apa sih pijat ini? Yaitu tadi relaksasi otot, mengurangi nyeri, dan juga mengurangi stres atau kecemasan. Jadi ketika misalnya kita melakukan kayak bayi-bayi ya, itu spa. Ya, spa untuk relaksasi. Kalau misalnya kita capek juga relaksasi otot, terus ada bagian yang nyeri itu mengurangi dan mengurangi stres tentunya dan kecemasan. Itu bisa menggunakan lavender atau serai-serai itu lemongrass ya bahasa ininya. Selanjutnya chamomile. Nah, selanjutnya bisa dilakukan kompres hangat atau dingin. Nah, ini kompres hangat atau dingin dicampur dengan air dan digunakan untuk membasuh atau mengompres. Campurkan teh, bisa itu dicampurkan tergantung dari keperluannya. Coba kompres hangat dengan aroma terapi. Itu nggak ada ya, belum ada judul seperti itu. Kompres dingin dengan aroma terapi. Pada mana? Pada bagian yang nyeri otot. Apa nih pada ibu hamil dengan kram? Atau misalnya sakit kepala pada trimester yang pertama. Atau misalnya ibu hamil yang mengalami peradangan. Nah ini bisa menggunakan peppermint atau juga menggunakan jenis
lavender. Ada yang mandi berendam? Mandi berendam ada. Mandi berendam di sini. Itu untuk apa gitu ya? Dicampur ke dalam air mandi yang hangat. Atau kalau di rumah yang sudah ada bathtubnya, boleh di situ. Relaksasi tubuh secara menyeluruh. Kayaknya bayi-bayi juga ya. Kalau misalnya melakukan baby spa juga ada yang ditaburi dengan essential oil. Tapi perhatikan ya, sasarannya siapa. Itu juga perlu kita cek kembali. Apa yang tepat untuk sasaran kita atau pasien-pasien kita. Di situ ada lavender atau ylang-ylang. Ylang itu kayak ini ya. Apa tuh yang diwangi itu? Kenanga gitu ya. Bunga kenanga itu ylang-ylang. Baunya khas banget. Lanjut, di sini selanjutnya inhalasi ya. Inhalasi itu langsung, menghirup langsung dari botol atau dari kapas tisu yang sudah ditetesi minyak. Jadi ketika inhalasi langsung, ya tetesin ke menggunakan botol atau dari kapas dan tisu. Inhalasi uap, menambahkan beberapa tetes minyak esensial, air panas, dan menghirup uapnya tutup kepala dengan handuk tadi. Yang sudah sampaikan, uap gitu ya, ya tutup di kepalanya supaya tidak kemana-mana gitu ya. Biasanya kalau tidak ditutupkan bisa nggak Bu? Ya bisa aja, tetapi kan tidak efektif dan efisien gitu. Malah dia tersebar mencium aroma ke lingkungan yang lainnya. Diffuser atau evaporasi. Nah, kalau diffuser kan ini sering kali ya, sering banyak digunakan baik di hotel-hotel ataupun misalnya di tempat lobby atau di kamar-kamar dengan ruangan yang besar. Di sini menggunakan alat diffuser seperti nebulizer atau ultrasonic diffuser untuk menyebarkan partikel minyak esensial di udara. Jadi emang dia di udara, makanya tepat nggak kalau kita menggunakan diffuser, terutama untuk mengolah emosi ya. Bisa menggunakan diffuser di dalam suatu ruangan. Kecium sedikit saja dia sudah merilekkan. Besok coba dikasih minyak pala, esensial pala ataupun cengkeh, rileks, tidur 5 menit langsung mood kembali. Selanjutnya, cara menggunakan teknik. Ini kalau langsung itu 1-3 tetes ya Teh aturannya pada kapas atau tisu, hirup selama beberapa menit. Kalau menggunakan uap bisa 3-5 tetes dalam semangkuk air panas, hanya semangkuk saja, hirup selama 5-10 menit. Banyaknya tetesan minyak asiri ini disesuaikan dengan volume air dalam wadahnya. Jadi kalau misalnya kita lihat mangkuknya seberapa, cukup. Kalau kecil ya udah cukup saja 3 tetes yang minimal. Kalau sedikit rada sedang 4, lebih besar 5. Selanjutnya wajah dengan handuk sehingga uap tidak keluar dan dapat langsung dihirup melalui hidung. Selanjutnya diffuser. Diffuser ikuti instruksi alatnya. Umumnya 3-10 tetes dalam air diffuser. Jadi kalau misalnya yang punya diffuser, di situ kan ada pembatasnya, ada aturannya, ya silakan 3 atau 10 tetes. Kalau cukup dengan pengharum 3 tetes sudah, tidak dikuatkan lagi. Tapi kadang ada yang tidak peka atau tidak sensitif, dia sampai 5 tetes itu silakan. Masih dalam ukuran jumlah tetesannya. Nah, catatan saat melakukan penghirupan, mata harus selalu dalam keadaan tertutup agar zat aktif minyak asiri ini tidak mengiritasi mata. Karena kan sensitif ya Teh ya. Jadi ingat ya kalau kita penghirupan menggunakan uap itu tutup mata karena kan essential oil. Banyaknya tetesan minyak asiri disesuaikan dengan volume air dalam wadah. Letakkan wadah di depan wajah, tutup kepala dan wajah dengan handuk sehingga uap tidak keluar dan dapat langsung dihirup melalui hidung. Oke, dari sini ada yang mau disampaikan dulu Teh? Barangkali ada yang mau disampaikan untuk materi sampai cara penggunaannya. Ada yang mau disampaikan? Oke, sepertinya kalau ngantuk kita kasih permen. Oke, selanjutnya kita lihat kembali pijat atau meset. Di sini saat perawatan pijat minyak asiri harus dicampur dengan minyak dasar. Nah, ini ketika misalnya kita mau melakukan kebutuhannya pijat, berarti kita harus melakukan pencampuran.
Minyak dasar yang digunakan ini sebaiknya minyak yang nabati, minyak zaitun, olive oil, minyak kelapa kokonat. Jangan mencampurkan minyak asiri dengan minyak mineral atau contohnya baby oil ya. Baby oil jangan dicampur ke minyak mineral. Ya udah minyak zaitun gitu ya, minyak kelapa gitu ya, atau minyak almond. Selanjutnya bagian pijatan itu bisa dilakukan pijatan seluruh tubuh atau lokal. Contohnya apa nih? Bagian punggung saja karena nyeri bagian punggung atau bagian kaki atau misalnya bagian perut saja. Tekniknya gimana gitu ya? Bagaimana cara menggunakan tekniknya? Nah, di sini minyak esensial itu harus selalu diencerkan dengan minyak pembawa atau carrier oil. Selanjutnya seperti apa? Minyak zaitun tadi, minyak kelapa, almond sebelum dioleskan ke kulit. Yang kedua, konsentrasi umum. Jadi kepekatan konsentrasi umum itu kan lihat nih 1-3%. Kalau 1 kita teteskan itu sekitar 1-3% itu sekitar 5-15 tetes. Kalau 1 berarti 5, kalau 3% berarti 15. Karena semakin pekat berarti semakin banyak tetesannya gitu ya. Nah, kalau minyak esensial itu mau dibuat berapa? Nah, ini yang per 30 mili gitu ya. Per 30 mili itu minyak pembawanya gitu. Yang tadi minyak pembawanya itu carrier oil tadi. Berarti si minyak kelapanya itu 30 mili gitu ya. Nah, 1-3%, nanti 5-15. Kalau 1 itu 5 gitu tetesannya, semakin pekat berarti dia 15 tetes. Minyak yang sudah diencerkan dioleskan ke kulit dengan gerakan memijat. Jadi setelah kita melakukan pencampuran, berarti kita melakukan gerakan memijat. Jadi bagaimana proses fisiologisnya? Itu adalah minyak esensial itu diserap nih melalui kulit dan masuk ke aliran darah gitu ya, melalui dermal, kulit bagian dalam. Selain itu aroma yang terhirup selama pijat merangsang, kan dihirup nih, tadi masuk ke dalam sistem limbik di dalam otak, tadi masuk hipotalamus dan akan mempengaruhi apa? Tentunya emosi dan juga sistem sarafnya. Jadi tidak hanya misalnya keluhannya apa? Nyeri di bagian punggung, menghilangkan rasa nyeri dan juga penciumannya juga dihirup secara langsung, aromanya terasa, itu mempengaruhi masuk ke dalam sistem limbik otak yang mempengaruhi emosi sehingga semakin rileks. Efek mekanis pijatan juga membantu relaksasi otot dan meningkatkan sirkulasi. Oke, ini untuk pijat message. Jadi ketika kita melakukan secara mekanis itu adalah reaksi, relaksasi, dan juga meningkatkan sirkulasi. Nah, selanjutnya kita kompres nih, kompres. Silakan medianya kita kompres. Ada kompres dingin, ada kompres hangat dan panas. Kompres dingin biasanya dilakukan untuk ketika nyeri, ketika terjadi peradangan, atau ketika terjadi bengkak. Efek kompres hangat atau panas biasanya di dalam nyeri otot atau misalnya nyeri persalinan atau kram. Itu kalau misalnya mau menggunakan dengan kompres. Nah, cara menggunakan atau tekniknya bisa diberikan 5-10 tetes minyak esensial ke dalam semangkok air. Baik itu tadi mau kompres dingin atau hangat gitu ya. Rendam kain ya. Jadi kalau kain ya kain yang buat untuk mengompres ya teh ya medianya atau handuk kecil dalam air yang mudah menyerap itu peras. Airnya jangan basah-basah ya, tetap diperas dan tidak diperas sampai kering banget gitu ya, diperas dan diletakkan di area tubuh yang membutuhkan. Nah, selanjutnya itu medianya ya. Jadi harus menggunakan kain atau handuk, jangan yang kalau sekarang kan ada kompres ya, kompresnya dengan yang ya yang dengan menggunakan media tapi kan tidak esensialnya itu tidak akan mempunyai kemaknaan karena kan medianya tertutup, tidak menyerap ke dalam secara langsung gitu dan tidak terhirup karena kan dia terkunci. Teteskan 2-3 tetes minyak asiri murni kain yang sudah dibasahi dengan air panas, itu bisa secara langsung atau air dingin dan diperas kainnya. Kemudian dikompreskan ke dalam
ke bagian tubuh yang akan diterapi. Mana bagian yang keluhannya di mana gitu, di daerah mana gitu. Apakah tadi di daerah bagian kaki bagian bawah seperti itu, atau misalnya di daerah bokong atau punggung atau pinggang, atau misalnya di bagian abdomen. Kompres panas digunakan untuk sakit pinggang, tadi rematik, nyeri haid juga teh ini. Kompres dingin digunakan untuk bengkak, memar, dan sakit kepala. Kemarin tuh banyaknya aromaterapi diffuser aja, tapi dia tidak menggunakan dengan media kompres ya. Kalau media kompres mungkin lebih efektif, makanya bisa dibandingkan ya antara pemberian aromaterapi dengan menggunakan media kompres ya handuk gitu ya dengan aromaterapi yang menggunakan diffuser. Jadi nanti dilihat dysmenornya itu mengalami penurunan itu efektifnya seperti apa kayak gitu. Nah, selanjutnya proses fisiologis kombinasi penyerapan dermal minyak esensial dengan efek termal panas dingin membantu meningkatkan sirkulasi atau mengurangi peradangan lokal. Nah, ini mandi, yang mandi tadi. Minyak asiri itu untuk campuran air mandi berendam. Banyak tetesannya tergantung pada volume air seukurannya atau bak rendam untuk satu orang. Rata-rata 1,5–10 tetes minyak asiri murni. Essential oil, campur sampai merata. Tutup pintu ruangan agar aromanya tidak menyebar keluar ruangan karena kan terhirup ya, terhirup oleh kita, oleh sistem limbik tadi. Dan efeknya terasa untuk melalui udara yang dihirup melalui hidung dan juga terselap melalui pori-pori kulit. Itu yang efek melalui kulit tadi. Lama perawatan mandinya berendam sebaiknya dilakukan selama 15 menit. Perendamannya jangan lama-lama juga, 30 menit. Jadi cukup 15 menit supaya relaksasi. Jadi jenis-jenis mandi itu berendam, full bath atau rendam kaki saja, foot bath ya. Mau merendam kaki, misalnya kakinya ibu hamil kram, maka silakan. Tapi nanti jenisnya yang kita harus tentukan ya. Cara menggunakan tekniknya, ini campurkan 5–10 tetes minyak esensial dengan dispersan, minyak pembawa 1 sendok makan garam Epsom atau sabun air tanpa aroma. Sebelum dimasukkan ke dalam air mandi, ini penting agar minyak tidak mengambang sebagai tetesan murni di permukaan air. Jadi ini ada tekniknya juga ya teh ketika kita mau meneteskan. Jadi supaya apa? Tidak menyatu, jangan sampai tidak menyatu. Berendam selama 15–20 menit. Foot bath 2–5 tetes minyak esensial di dalam baskom air hangat gitu. Nah, ini enak banget nih pada ibu-ibu nipas gitu ya yang stres produksi ASI-nya jadi tidak lancar, ditambah lagi dengan aromaterapi dengan teknik perendaman foot bath-nya, wah luar biasa. Pokoknya nyaman saja. Proses fisiologis kombinasi rute dermal, penyerapan melalui kulit dan rute pernapasan, inhalasi uap tadi ya, rutenya itu perjalanannya. Jadi ingat ketika proses fisiologis itu bagaimana kita di kulit menyerapnya gitu tadi dengan membentuk penggunaannya secara apa tadi mandi, tetapi ada ketika di dalam ruangan kita tetap menghirup uap air tersebut gitu ya yang mengandung esensial. Jadi mempunyai 2 efek luar biasa. Efek relaksasi dari air hangat juga meningkatkan respon terapeutiknya. Oke, itu untuk aromaterapi ya luar biasa. Evaporasi. Teknik ini identik dengan penggunaan diffuser. Jadi penggunaan diffuser itu dikatakan evaporasi. Di poin inhalasi tujuannya adalah menyebarkan aroma ke udara di ruangan. Cara ini memerlukan sebuah alat pemanas yang biasanya terbuat dari keramik atau tanah liat. Selanjutnya alat ini memiliki cekungan yang memiliki pepanas atau lilin di bawahnya untuk mendidihkan campuran essential oil yang diteteskan dalam cekungan. Itu ada ya di tradisional tuh di daerah Jawa itu banyak sekali gue lihat mangkok-mangkoknya. Minyak akan menguap dan mengharumkan ruangan dengan wewangian menyenangkan perasaan gitu ya. Kalau baunya enak ya kita juga senang ya yang tadinya moodnya nggak bagus, makanya kalau mau bimbingan sewangi mungkin yang sesuai dengan respon emosionalnya. Jadi itu bisa mempengaruhi nggak ya gitu ya? Bisa nggak ya dosennya tidak emosional? Bisa dicoba juga ya. Sepertinya itu ya Bu Novi ya Ibu Direktur dan Bu Rani buka prodi coba. Diperlukan sekitar 5–6 jam hingga semua minyak esensialnya menguap untuk mendapatkan efek penguapan yang lama
Pastikan pemanasannya menggunakan minyak jarak atau castor oil, castroli, yang dikenal merupakan minyak bakar yang sangat efisien. Cara ini bisa digunakan untuk menciptakan suasana yang menyenangkan di kamar-kamar tidur, ruangan keluarga, ruang pertemuan, dan juga hotel, gitu ya. Oke, ini sangat luar biasa sekali. Selanjutnya, menggunakan essential oil yang tepat akan memberikan perasaan yang positif dan santai. Ya. Cara ini juga bisa digunakan untuk mengusir serangga dengan essential oil yang sesuai. Seperti apa tuh kalau serangga, kalau nyamuk tuh kayaknya lavender ya. Terus yang lemongrass juga, sereh juga itu bisa tuh nyamuk. Akhirnya nggak usah pakai semprotan sih yang mematikan serangga. Itu kan bahaya ya. Lebih baik kita menggunakan essential oil. Nah, selanjutnya ada kombinasi nih, kombinasi dua teknik. Jadi kombinasi dua terapi ini, pijat dan aromaterapi yang bertujuan untuk pijat dan aromaterapi mendapatkan hasil lebih baik kombinasi daripada hanya menggunakan salah satu terapi. Kayak tadi EFT dengan tapping ya, itu mendapatkan hasil yang lebih baik gunakan dengan aromaterapi. Jadi kombinasi pijat aromaterapi merupakan cara yang terpopuler untuk menggunakan minyak esensial karena ia bekerja dalam beberapa cara pada waktu yang sama. Betul nggak? Betul kan tadi. Ke kulit iya, terus kemana lagi? Dihirup, inhalasi, masuk ke sistem limbik, olfactorius, dan juga hipotalamus. Jadi kan kerjanya dua tuh. Kulit menyerap minyak esensial dan aromaterapi juga masuk melalui sistem pernapasan. Ditambah lagi terapi fisik dan pijat itu sendiri gitu. Umumnya tujuan pijat aromaterapi adalah merelaksasikan, rileks, dipijat, menyegarkan, segar-segar. Kalau misalnya coba cek di spa tidak ada bau-bauan atau wangi-wangian, beda rasanya. Betul kan? Selanjutnya juga membuat energi atau menambah kekuatan yang lebih baik. Metode yang dipakai adalah menyesuaikan jenis pijat dan jenis aromaterapi sesuai tujuan dan mengkombinasikan kedua terapi tersebut. Misalnya, pijat biodinamik dengan aromaterapi sitrus atau jahe dengan tujuan mengenergi, gitu, membuat energi yang lebih baik. Atau terapi mesej dengan aroma terapi lavender atau chamomile dengan tujuan merilekkan. Ingat ya, lavender merilekkan atau chamomile itu bisa merilekkan. Besok mungkin ada nanti Dokter mungkin perlakuan yang hanya di tapping aja, EFT saja. Ada juga yang EFT dengan aroma terapi. Nah, nanti emosionalnya itu ya lebih gitu ya, lebih nyaman atau lebih rileks yang mana. Ya, selanjutnya di sini kita harus kenal ya, kenal manfaatnya. Jadi tadi sudah saya sampaikan. Jadi ada relaksasi untuk merelaksasikan ini bahan-bahan yang dihasilkan dari Indonesia. Tapi di bawah juga ada dari non Indonesia. Yang table ini relaksasi. Contohnya cendana, nilam. Nilam itu banyak di daerah Aceh tuh. Kenanga, Yanglang, Kemenyan itu relaksasi. Pala di daerah Persumateraan itu banyak. Selanjutnya benzoin, kayu manis, cinnamon, melati, jasmin, mawar, rose otot, akar wangi, petiger, cengkeh, clove, jahe itu ginger. Permajaan, rejuvenes, asli dari cendana, nilam, tenanga, kemenyan, benzoin, melati, mawar, lemon, jeruk, adas ya. Biasanya bumbu apa? Bumbu masak ya. Tapi kan kalau pakai bumbu masak itu segar kan, rileks. Terus biasanya bawaannya pengen tidur ya. Camphor, dan repitulasi asli Indonesia, jinten, kemangi, lada hitam, kayu putih, kayu manis, ketumbar, koriander, jahe, adas, lemon, jeruk, serai, palamin. Nah, ini yang di non Indonesia ini ada ya. Nanti silakan dibaca saja. Waktunya berapa lagi Bu Tata? Bentar lagi. Selanjutnya Hah? Oke, jam 4.15. Oke, terapi aroma dalam perawatan spa sering digunakan untuk pertama, relaksasi. Jadi untuk spa ini bertujuan untuk relaksasi, menenangkan atau sebagai sedatif ya. Selanjutnya anti peradangan, anti inflamasi. Juga bisa menghilangkan nyeri sebagai analgetik. Antibakteri bisa sebagai antiseptik ya. Kayak misalnya kunyit nih bisa sebagai antiseptik.
septik, mengeluarkan racun, detoksifikasi, memperbaiki metabolisme dan juga pernapasan. Selanjutnya meningkatkan semangat atau vitalitas dan meningkatkan libido, aphrodisiak. Ini untuk terapi aroma. Nah, minyak atsiri ini kita mempunyai 3 efek terhadap tubuh manusia sebagai berikut. Nah, efek farmakologis ya. Jadi secara farmakologisnya itu bagaimana? Kalau kita lihat efek farmakologis yang merupakan perubahan kimia, gitu ya, perubahan kimianya, kita lihat bahwa ketika minyak atsiri atau essential oil ini masuk ke aliran darah, gitu ya, dan otak, itu akan bereaksi dengan hormon. Hormon apa nih tadi? Kalau bisa stres kan hormon kortisol, enzim dan komposisi yang ada di dalam darah tubuh manusia. Selanjutnya efek fisiologis terjadi pada waktu minyak atsiri atau EO mempengaruhi sistem tubuh yang menenangkan atau merangsang. Jadi organ sistem tubuh kita itu apa saja ya? Kardiovaskuler misalnya, ada juga misalnya reproduksi, ada juga misalnya saraf, ada juga misalnya muskuloskeletal. Jadi nanti masuk ke sistem tubuh, fungsi kemanfaatannya untuk apa. Selanjutnya efek psikologis. Efek psikologis itu terjadi ketika ketika minyak atsiri ini dihirup dan merupakan tanggapan mempengaruhi perasaan seseorang. Jadi kalau misalnya contoh gitu, kita masuk ke dalam ruangan gitu ya. Ruangan itu sudah diberikan aromaterapi dengan menggunakan media diffuser gitu ya. Kondisinya pun akan mempengaruhi ya. Biasanya lebih nyaman, lebih rileks, lebih kalau misalnya konsul itu lebih lama kayaknya ya, karena lebih semangat. Nah, itu juga bisa mempengaruhi. Yang tadinya stres gitu ya menghadapi dosennya, ketika ada pengaruh dengan aromaterapi itu membawa emosi menjadi lebih nyaman, tenang gitu ya, dan mempengaruhi dari psikologis seseorang. Nah, minyak atsiri untuk pengobatan. Tadi minyak atsiri untuk pengobatan kita tekankan saja ya, sebagai minyak atsiri ini sebagai antidepresan tadi dan juga kesehatan mental. Kalau yang untuk antivirus, antibakteri, anti jamur, antioksidan, anti inflamasi, anti kanker, anti akne, penyembuhan luka atau sebagai anti aging itu di dalam modul Ibu sudah sampaikan ya. Tapi untuk saat ini kita sampaikan bagaimana minyak atsiri ini sebagai antidepresan dan juga kesehatan mental. Tadi, nah bagaimana mekanisme kerjanya gitu ya? Ketika minyak atsiri ini gitu ya sebagai antidepresan atau kesehatan mental. Di sini melalui jalur inhalasi atau penciuman, gitu ya. Sistem limbik molekul aroma berinteraksi, gitu ya. Bau tadi berinteraksi langsung dengan sistem saraf penciuman yang terhubung ke sistem limbik, pengontrol emosi atau suasana hati dan memori, gitu ya. Mekanisme kerjanya. Secara neurotransmitter, jadi essential oil ini dapat mempengaruhi bagaimana dia melakukan pelepasan atau regulasi gitu ya, neurotransmitter atau zat kimia otaknya. Seperti apa gitu ya? Seperti serotonin, pengatur mood. Jadi kalau misalnya mungkin ada beberapa mahasiswa yang bimbingan saya juga, serotoninnya gimana, pengatur moodnya gimana, hormon kebahagiaannya gimana gitu ya. Terus dopamin dan GABA gitu ya, sehingga menghasilkan efek menenangkan, menyeimbangkan gitu ya, atau meningkatkan mood seseorang. Hormon stres gitu ya. Jadi beberapa EO ini dapat membantu menurunkan kadar hormon stres yaitu hormon kortisol. Jadi mekanismenya ingat ya Teh ya. Jalurnya kemana nih inhalasi. Jadi kan diffuser. Besok nanti
Teh Tata bisa menyiapkan ya pada saat beberapa kelompok yang menggunakan diffuser sama yang tidak menggunakan diffuser dengan menggunakan aromaterapi. Jadi nanti cara kerjanya seperti ini, sistem limbik, neurotransmitter, dan juga hormon stresnya. Essential oilnya yang digunakan, ini sudah saya contohkan juga, bisa menggunakan lavender, Lavandula angustifolia, efek dia menenangkan dan antioklitik, anti kecemasan, mengandung linalol dan linalil asetat. Bergamot, citrus bergamia, dia mencerahkan mood dan mengurangi stres. Jadi teteh kalau misalnya membeli essential oil, cek dulu ya kandungannya apa, teteh keluhannya apa, kebutuhannya apa. Bagus kalau yang misal essential oilnya itu yang asli gitu ya. Jadi tinggal dicampurkan saja. Tapi kalaupun misalnya teteh beli di pasaran, ya kandungannya minimal ada lavender, bergamot, atau yang hilang. Kalau misalnya kebutuhannya adalah dengan kecemasan atau susah tidur atau insomnia atau tidak tenang, bawaan hati yang selalu gaduh, yang selalu suatu saat teteh-teteh sedih gitu, Aku mah user dah. nangis kayak gitu. Bocor kayaknya teteh suaranya. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya membantu mengurangi tekanan darah untuk yang hilang kenanga itu dan meredakan ketegangan saraf. Ini untuk minyak esensial yang berkaitan dengan kesehatan mental. Oke, lanjut. Nah, selain dari kesehatan mental, ini juga sebagai bahan tambahan ya, Teh. Ini berkaitan minyak asiri ini pada ibu hamil dan juga menyusui. Jadi kalau tadi disampaikan Ibu Dokter Iris yang cantik menyampaikan, meskipun aromaterapi dianggap aman, jadi kehati-hatian tinggi itu diperlukan baik itu selama kehamilan dan juga menyusui. Penting selalu gunakan minyak esensial murni itu yaitu pure essential oil dan encerkan dengan tepat berapa persen? 0,5 sampai 1% saja sih kepakatannya untuk yang hamil, gitu sasaran yang ibu hamil. Kontraindikasi yang umum yang harus diperhatikan, harus berhati-hati, warning, itu adalah hindari minyak yang dikenal dapat memicu kontraksi. Contohnya apa? Klerisage ya. Klerisage ini pada awal kehamilan teh. Jadi ini hindari jenis klerisage pada awal kehamilan, meskipun beberapa penelitian menguji sih, ada juga penelitian lain yang sudah teruji bahwa klerisage dengan lavender gitu, tapi ini dicampurkan dengan lavender pada footbed, perendaman kaki di kehamilan aterem, tapinya teh banyak yang di sini bisa digunakan gitu ya. Tapi kalau minyak yang berpotensi toksis seperti phenol dan anise juga perlu dihindari. Jadi nanti lihat dulu senyawa aktifnya ada phenol dan anise enggak. Kalau misalnya berpotensi toksik itu perlu dihindari. Ibu menyusui juga hindari pengaplikasian minyak esensial di area sekitar payudara. Jadi jangan dioleskan tuh di daerah sekitar payudara gitu ya. Boleh dioleskan aja dengan base oil saja, minyak zaitun gitu kan. Kalau kita untuk membersihkan bagian puting yang kotor untuk membantu proses pengangkatan atau cukup dengan air hangat juga sudah bagus sih seperti itu. Kehamilan resiko tinggi, jadi ibu dengan riwayat keguguran teh. Jadi perlu diperhatikan juga minyak jenis apa yang digunakan. Perdarahan teh atau komplikasi kehamilan itu juga harus hati-hati ya. Nanti ibu sampaikan nih, ibu sampaikan contohnya teteh supaya tahu nanti kalau di lapangan. Yang pertama adalah keluhannya, itu kan biasanya suka ada ya ibu hamil yang kakinya bengkak, terus udah gitu varises, terus udah gitu sakit kepala. Nah, udah gitu nyeri perut bagian bawah, gitu ya. Ini yang sering terjadi. Nah, itu kita lihat kondisinya. Kondisinya ketika misalnya ternyata terjadi mual muntah atau emesis gravidarum di trimester 1, coba bisa esensial oil yang umum sering dilakukan, yang dipakai adalah lemon atau peppermint atau jahe. Nah, sekarang tidak bertanya-tanya lagi ya. Kemarin kan cek referensi untuk aromaterapi. Coba kasus yang mual muntah ini, teteh mau memberikan apa nih? Akupresur. Nah, akupresurnya dengan menggunakan essential oil nggak? Coba cek lagi gitu ya. Jenisnya apa gitu.
Kalau kemarin tuh kayak banyak yang lavender aja, tapi kan ada sesuai dengan manfaatnya ya. Jadi lemon, peppermint, jahe, inhalasi. Bukti ilmiah dan manfaat ini dapat mengurangi keparahan. Jadi mengurangi keparahan mual dan muntah, efektif dan juga aman. Untuk peppermint, lemon, jahe ya, itu aman. Kecemasan atau insomnia, ibu hamil semester ketiga, ya besok kita lihat ya. Mungkin nanti Dokcan juga bisa bantu ya. Ibu hamil dicek dulu kecemasan atau insomnia-nya di semester ketiga. Nanti minyak essential oil yang bisa digunakan seperti lavender, citrus aurantium, orange blossom. Ini bisa dilakukan dengan pilihannya, bisa inhalasi atau dilakukan dengan pijat ibu hamil ya, pregnancy ya. Pregnancy spa. Ini menurunkan tingkat kecepatan ibu hamil, primigravida, dan juga akan meningkatkan kualitas tidur. Nah, selanjutnya, ibu bersalin. Ibu bersalin yang di persalin kala 1. Bisa menggunakan lavender. Lavender inhalasi, tadi berarti kan diffuser tuh bisa medianya, bisa secara langsung atau uap, itu bisa. Selanjutnya apa lagi teh? Pijat. Itu bisa menurunkan intensitas nyeri dan kecemasan selama persalinan. Kondisinya di sini dilihat bahwa ibu menyusui gitu ya. Ibu menyusui ini produksi ASI terutama ya. Pasti aja bagaimana untuk meningkatkan produksi ASI-nya. Nah, untuk meningkatkan produksi ASI di sini gitu ya. Minyak esensial umumnya adalah seperti tadi lavender. Tadi kan melakukan tapping ya, kombinasi pijat, oksitosin dan juga inhalasi itu dicoba dengan tadi EFTP tadi di daerah mana. Nah, bukti ilmiahnya adalah efektif meningkatkan produksi ASI dan mengurangi kecemasan pasca persalinan. Terus ibu hamil, moodnya nggak bagus, malas, bukan malas ya, karena kebutuhan tidurnya kurang, ya, energinya habis gitu ya, tidak ada kekuatan, dukungan kurang. Coba sama teteh-teteh semua dicoba, tingkatkan mood ibu bersalin, bisa dengan menggunakan lavender, orange blossom, gitu, untuk mengurangi maternity blues dan meningkatkan suasana hati atau mood state, gitu ya. Selanjutnya, di sini manfaat minyak atsiri pada sistem tubuh. Ya. Nah ini yang tadi saya sampaikan di awal bahwa minyak atsiri ini sistem tubuh kita itu kan sistem saraf, pernapasan, pencernaan, otot, dan sistem sirkulasi, sistem kerangka, muskuloskeletal, sistem limpatik, sistem kulit, sistem reproduksi, endokrin, dan juga urinari gitu. 12 sistem ya, gitu kan ya. Diingat, nah minyak essential oil ini dia bermanfaatnya itu bagaimana gitu. Dan seperti apa? Tadi kalau penggunaan dan medianya, tekniknya kan tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini bukti kemanfaatannya, jenisnya seperti apa. Nah, ini tadi sistem tubuh, cara penggunaannya. Di sistem saraf gitu ya. Sistem saraf kan berkaitan juga nih. Kalau misalnya kita kesal, tiba-tiba bagian apa yang sakit? Aduh, kepala juga pusing, otot leher juga jadi kaku gitu kan ya. Sudah gitu malas gerak gitu ya. Banyak aja keluhan seluruh badan. Jadi rasanya kalau yang eh, cemas gitu ya, awalnya cemas menjadi stres itu luar biasa ya ke sistem tubuh kita. Nah, sistem saraf bisa menggunakan inhalasi dengan diffuser atau uap atau dengan pijat relaksasi. Di mana yang merasakannya, di daerah mana yang merasakan berat atau keluhan yang dirasakan, baik di daerah leher, kepala, ataupun bagian punggung. Jadi nanti essential oil yang digunakan bisa itu jenis lavender, chamomile, gitu ya, bergamot, atau ylang-ylang. Jadi kalau lavender itu menenangkan sistem saraf dan juga mengurangi kecemasan. Kamolin, dia relaksasi, antispasmodik, dan juga membantu mengatasi insomnia. Tadi Bu susah tidur, tadi di tapping sudah baik, sudah nyaman, sudah lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Lebih rileks, lebih
relax. Bergamot meningkatkan mood dan juga mengurangi stres, gitu ya. Moodnya nggak bagus, coba pilihan essential oilnya bergamot pada saat kita tidur pasang di diffuser. Yang hilang mengatasi kegelisahan atau bisa menurunkan tekanan darah. Selanjutnya sistem pernapasan. Sistem pernapasan dengan diffuser gitu ya. Dengan diffuser inhalasi dengan diffuser uap atau sebagai minyak atau balsam yang bisa dioreskan pada bagian dada. Jadi kalau misalnya kayak balsam ya, ada daerah balsam itu kan menggunakan juga aromaterapi ya, wangi-wangian. Itu juga bisa. Di situ jenisnya eukaliptus. Makanya kalau dilihat ini balsam rasanya apa gitu ya, aromanya apa gitu kan ya. Nggak ada nggak sih ya yang balsam itu nggak pakai aroma gitu kan. Dulu kan ada yang memang tidak beraroma gitu. Tapi kalau sekarang gitu ya, pilihannya beraroma. Terus yang inhaler, tahu kan ada yang jualan inhaler atau press care? Kan pilihannya yang beraroma, malah macam-macam aroma. Kalau dulu original, sekarang banyak. Itu tadi karena aroma itu sebau-bauan atau wangi-wangian yang bisa berdampak terhadap terapi. Terkadang tapi kalau yang sensitif juga nggak nyaman karena tidak sesuai gitu ya. Atau misalnya yang dicampurkan itu tidak sebanding. Nah, selanjutnya eucalyptus lavender thyme, peppermint, tea tree, eucalyptus lavender, lemongrass. Ini adalah eucalyptus membantu melonggarkan jalan napas atau pilek. Peppermint melegakan pernapasan. Tea tree melawan infeksi antiseptik, cedarwood, dekongesan meringankan batuk berdahak. Jadi teh gini, nanti ada skenario kasus, jadi silakan nanti dikerjakan per kelompok. Jadi nanti ada keluhannya tuh macam-macam. Ada yang sakit di leher, terus udah gitu nggak bisa bobo, terus udah gitu pilek gitu. Nah nanti itu dikombinasikan teh gitu, dikombinasikan berapa persen nih kita pencampurannya. Tapi nggak boleh lebih dari 3 sih ya, 3 gitu ya. Nanti yang lebih dominan kita mau menyembuhkan apa dulu nih, berdasarkan keluhan. Jadi kalau misalnya sakit di lehernya ya udah berarti persentase yang kita ambil top up untuk essential oilnya yang topnya gitu ya, yang topnya gitu ya, kan ada yang top, ada yang middle, ada yang low gitu ya. Jadi diambil topnya itu yang keluhannya terbesar, kita berupaya untuk menyembuhkannya. Tapi kalau misalnya rasa kecemasan kegelisahannya dia sangat besar, sangat banyak, ambil yang topnya itu persentasenya lebih besar itu adalah yang kekuatan keluhannya itu yang paling besar. Sehingga kita campurkan dan diharapkan bisa memberikan terapi atau pengobatan pada pasien berdasarkan keluhan. Gitu ya. Nah, selanjutnya di sini kita lihat sistem tubuh cara penggunaan. Sistem pencernaan, pijat dan pada perut dan inhalasi dengan diffuser. Ini ada pijat perut juga. Ginger mengatasi mual muntah, ya, ginger, jahe, peppermint, kamolin meredakan nyeri perut dan kembung, fennel mengurangi kembung dan meningkatkan pencernaan, lemon sebagai detektifikasi dan meningkatkan fungsi hati. Sistem sirkulasi atau pijat tubuh dan berendam dengan air hangat dan aromaterapi. Di sini ada rosemary, black pepper, ginger untuk meningkatkan sirkulasi darah, cypress mengurangi varises dan meningkatkan sirkulasi, black pepper menghangatkan dan mendukung sirkulasi, yang hilang majoran lavender bisa membantu menurunkan tekanan darah. Nah, selanjutnya sistem tubuh penggunaannya. Di sini ada muskuloskeletal, otot ya. Bisa dilakukan pijatan atau kompres hangat berendam dengan aromaterapi gitu ya. Di sini jenis minyaknya bisa peppermint, eucalyptus, jennifer fennel, lavender, akar wangi, dan ginger black, rosemary. Ketika misalnya kita menggunakan akar wangi atau lavender, itu akan membantu relaksasi otot. Kalau peppermint itu mengurangi ketegangan otot. Eucalyptus meredakan nyeri sendi dan peradangan sendi. Selanjutnya ginger, black pepper, rosemary menghangatkan. Juga meredakan nyeri otot, jangan digunakan pada area kulit yang iritasi. Selanjutnya ada sistem limpatik ya. Di sini bisa menggunakan inhalasi, uap, atau juga bisa dilakukan pijatan. Jenis minyaknya ada tea tree, eucalyptus gitu ya.
Di sini manfaatnya untuk antivirus, antibakteri, juga mengurangi infeksi. Yang kedua ada lemon, bagaimana bisa menstimulasi. Kalau lemon kayak misalnya menstimulasi sistem imun dan detoksifikasi ya. Kalau kita suka beli buat teh campuran lemon atau misalnya beli minuman campuran lemon, ya itu yang tadinya moodnya kurang baik ya, jadi dia bisa menstimulasi juga dapat menimbulkan sistem imun dan detoksifikasi. Frankincense, geranium, juniper, sweet orange merangsang sistem limpatik. Grapefruit, fennel, lemon mengurangi kelebihan minyak dalam tubuh. Atau gini nih, ada selulit atau kembung. Ini bisa dipakai dengan menggunakan grapefruit, fennel, dan lemon. Nah, selanjutnya sistem kulit nih, campurkan ke minyak pembawa atau skincare. Oleskan pada kulit, di sini ada tea tree, tadi jerawat ya, makanya teh coba menggunakan yang tea tree. Ini mengatasi jerawat dan kulit berminyak. Lavender mengurangi iritasi kulit, rose melembabkan kulit kering. Makanya kalau bisa kita beli hand body, coba lihat nih, ada rose kan, dia melembabkan kulit kering dan sensitif. Frankincense mengurangi keriput atau penuaan, anti aging ya. Di sini kalau kita membeli sesuatu hand body itu kan ada aromanya juga, lihat aja dalamnya apa. Selanjutnya sistem reproduksi atau pijat pada perut. Nah, ini kaitannya dengan sasaran kita, berkaitan dengan sistem reproduksi ya, ibu atau bayi ya di sini. Di sini Clariset mengatur hormon dan nyeri menstruasi. Selanjutnya, tapi tadi ya, Clariset ini diperhatikan pada yang trimester pertama. Rose meredakan ketegangan emosional dan menyeimbangkan hormon. Geranium menyeimbangkan hormon dan meningkatkan mood pada PMS, premenstrual syndrome. Lavender bisa menenangkan dan mengurangi bagian kram bagian perut. Nah, selanjutnya sistem endokrin, hormon inhalasi bisa pijat pada leher dan punggung. Di sini mengatur hormon reproduksi ini ada Clariset, Cypress, Camolin, dan Rose. Lavender juga bisa mengurangi stres. Frankincense, geranium, basil membantu keseimbangan hormon tiroid. Geranium membantu mengontrol gula darah. Selanjutnya sistem urinari. Tea tree, sandalwood, bergamot mengurangi infeksi, antiseptik. Juniper berry, tea plus, fennel, diuretik alami. Sandalwood, camolin mengurangi nyeri saat berkemih, dan peradangan. Lemon membantu meningkatkan fungsi ginjal. Oke teh, ini jenis aromaterapi, cara penggunaan, indikasi, efek samping. Nah, ini ditekankan kembali. Ini ada minyak eucalyptus radiata, minyak rosemary yang hilang, lavender, geranium, peppermint, jeruk lemon, chamomile, romen, clariset gitu. Jadi kita sampaikan di sini, ini yang lavender ya. Lavender ini sesuai dengan gambar yang di sebelah kanan ya. Yang belum pernah lihat bunga lavender, mungkin ini kesamaannya seperti ini. Ini kandungan senyawa aktif tadi. Kandungannya apa yang ada di dalam situ banyak sekali ternyata ya. Alpha-vinen, hempmen, bentarmikren, pisimen, limon, linalol, sineol, borneol, tarpin, linail aset, geranil asetat, dan kariptofilen. Nah, itu dia mengeluarkan senyawa apa? Ini senyawanya sangat banyak ya, mungkin dikelompokkan seperti ini. Ya, ini sudah dilakukan penelitian, nah kandungan dari lavender itu seperti ini. Nah, cara penggunaannya jika Bumil menggunakan minyak esensial sebagai aromaterapi, gunakan 1 tetes saja, gitu kan ya, sudah ada kadarnya. Selain itu, hindari untuk mengoleskan minyak esensial secara langsung pada bagian mata, hidung itu nggak boleh, atau telinga. Indikasinya terkenal akan efek anti stres. Jadi terkenal dia efek anti stres penggunaan lavender teh yang dimilikinya. Penggunaan esensial oil lavender selama kehamilan dapat membantu meredakan rasa gelisah dan stres, memberikan efek tenang sekaligus meredakan rasa nyeri. Jadi efek samping, hindari juga untuk menggunakan satu jenis minyak esensial untuk jangka waktu yang lama. Penggunaan minyak esensial dalam jumlah yang banyak dapat memicu pusing, pada sakit kepala. Jadi jangan banyak-banyak, saya dicampur banyak udah aja maksimal. Maksimal itu 3. Jadi hindari juga untuk menggunakan satu jenis minyak esensial untuk jangka waktu yang lama. Selanjutnya kandungan senyawa aktif di sini adalah minyak yang hilang. Yang hilang ini banyak ya komposisi senyawa aktifnya, dari
Caripylen sampai benzoat, allianol itu juga terdalam kandungannya. Di sini cara penggunaannya dengan pijat beberapa tetes ke titik refleks kaki di atas perut dan pankreas atau gunakan secara internal. Sehingga kalau dilihat dari sini lebih dikenal untuk meningkatkan aliran darah dan melawan peradangan. Yang hilang mendukung sistem peredaran darah yang sehat dianggap sebagai salah satu dari minyak esensial yang fleksibel, mudah digunakan untuk mengendalikan tekanan darah dan mencegah aritmia jantung. Ini yang kenanga, yang punya di rumah nih, kadang kan wanginya sangat tercium ya. Efek sampingnya, kalau dosisnya tinggi itu menyebabkan reaksi sensitivitas. Jadi pastikan untuk melakukan pemeriksaan patch kulit sebelum menggunakan di wajah, kulit, atau menggunakan secara internal. Orang yang mengalami tekanan darah rendah juga mesti berhati-hati saat menggunakan yang hilang. Iya teh, kalau yang hipertensi coba gunakan yang hilang, kenanga di rumah. Ya, tapi yang rendah jangan gunakan yang hilang, gitu ya. Bunga kenanga. Nah, selanjutnya ini kita lihat nih, ini apa nih? Oh, ini adalah bunga fairy sage oil. Fairy sage ini bunganya jenisnya seperti ini ya. Kandungan senyawa aktifnya ini terpinol sampai di sini germaser serta memiliki konsentrasi tinggi terhadap ester sekitar 72%. Jadi untuk penggunaannya campuran esensial oil ini gitu ya. Jika di ke kulit ibu gitu, seperti di denyut nadi pergelangan tangan, pelipis belakang lutut atau di belakang telinga. Jadi tambahkan 3 hingga 5 tetes minyak esensial ke bak mandi untuk menenangkan otot yang sakit dan meningkatkan moodnya. Jadi ini tentunya ditambahkan ya, tambahkan. Selanjutnya indikasi bisa mengurangi stres. Minyak claret ini dapat digunakan sebagai aromaterapi karena aromanya dapat menenangkan dan mengurangi perasaan cemas. Jadi pilihannya itu teh lavender, claret, bergamot itu sebagai suatu pilihan. Sifat antibakteri memperlambat gejala menopause, mengurangi kram menstruasi. Efek sampingnya wanita hamil harus menggunakan clary sage oil dengan hati-hati terutama pada trimester pertama atau ketika menggunakan di area perut. Jadi clary sage ini dapat menyebabkan kontraksi rahim yang mungkin berbahaya. Makanya tadi jangan dipakai dulu ya di trimester pertama, tidak menjadikan kontraindikasi. Jadi harus wanita hamil yang harus menggunakan clary sage oil ini harus dengan hati-hati. Tapi kalau misalnya pada remaja, kecemasan itu mangga, silakan menggunakan set. Nah ini minyak eukaliptus radiata. Ini eukaliptus ini tidak beracun, tidak mengiritasi dan non sitasi. Orang dengan tekanan darah tinggi dan epilepsi harus menghindari minyak esensial ini. Tuh yang tekanan darah tinggi ya. Penggunaan berlebihan bisa menyebabkan sakit kepala. Jangan mengkonsumsi eukaliptus oil secara internal. Sakit otot dan nyeri atau pilek. Ini untuk eukaliptus. Selanjutnya di sini ada senyawa rosemary. Rosemary ini indikasinya adalah minyak esensial rosemary ini mengandung zat anti radang. Jadi untuk anti radang dapat membantu meredakan nyeri. Zat anti radang ini terlihat dapat membantu meringankan nyeri akibat nyeri otot, nyeri sendi dan kram atau nyeri saat menstruasi. Jadi cara penggunaannya adalah bagaimana meningkatkan memori, penebal rambut, ini juga ya. Coba cek ya, ketika misalnya ada rambut rontok, belilah rosemary. Selanjutnya penyembuhan prostat, mengurangi nyeri, meningkatkan fungsi kandung empedu, neuropati, neuralgia. Efek samping mual, muntah, kejang, atau koma, ini kan sebenarnya tidak apa ya, tidak terjadi, tetapi kita harus juga mengetahui efek samping yang mungkin bakal terjadi. Selanjutnya minyak geranium. Di sini indikasinya menyeimbangkan hormon, meredakan stres, mengurangi depresi, mengurangi peradangan, meningkatkan sirkulasi darah, meredakan efek menopause, meningkatkan kesehatan gigi, mengurangi tekanan darah, manfaat pada kesehatan kulit, juga meningkatkan kesehatan gigi. Selanjutnya kita lihat lagi peppermint. Di sini adalah untuk mengurangi sakit perut, menenangkan masalah pencernaan, menyegarkan mulut, peppermint ya. Peppermint meredakan sakit kepala, biasanya ini moodnya bagus nih menggunakan peppermint. Sifat antimikrobia, meningkatkan fokus mental, ini juga menggunakan peppermint. Lebih fokus kembali,
membersihkan saluran pernapasan, meningkatkan energi, meredakan otot-otot tegang. Juga solusi alami terjangkau untuk menggantikan obat farmasi. Nah, ini yang jeruk lemon nih. Jeruk lemon itu di sini menggunakan anglo pemanas 3-4 mili air dengan lelah hangat pada anglo diberi 2-4 tetes minyak atsiri. Air hangat yang digunakan untuk berendam diberi 4-sampai tetes minyak atsiri sehingga sambil berendam aroma jeruk akan ikut terhirup. Selain terhirup, minyak juga akan masuk ke dalam tubuh melalui kulit penghirupan. Ya, waktunya udah habis ya. Ini ada indikasi, kontraindikasi penggunaan. Nah, ini nanti kita akan belajar besok itu bagaimana proses pencampuran. Jadi untuk kontraindikasi penggunaan minyak atsiri ini tentunya ada ya. Terutama pada penyakit kulit, gangguan jantung, gangguan pernapasan, luka terbuka, demam tinggi, reaksi alergi, hipersensitif, epilepsi. Ini sebagai kontraindikasi, makanya ada tes kepekaan. Tes kepekaan adalah tes tempel pestage, jadi untuk mendeteksi reaksi alergi yang tertunda, yang hasilnya menunggu beberapa waktu sebelum perawatan. Alergen berupa racikan essential oil yang telah dicampur minyak pembawa yang dioleskan pada kulit pelanggan. Nah, ini kita akan kuatkan kembali untuk besok. Ini yang harus diingat, kita harus pahami kondisi kesehatan klinnya. Tekanan darahnya normal, selanjutnya frekuensi napas, suhu tubuh, dan klin sadar tentunya, dan juga kooperatif. Jadi setiap bahan aroma yang digunakan perlu diketahui terlebih dahulu efektivitas bahan aktifnya. Jadi kita tidak sembarangan ya. Ini bahan senyawa aktifnya itu seperti apa. Dengan tujuan untuk memperoleh efek terapi yang optimal dan tepat guna. Kalau dulu mungkin kita pakai yang ada aja yang di toko gitu, tapi itu punya manfaat masing-masing. Selanjutnya nanti kondisi yang perlu diperhatikan untuk dalam kehati-hatian pemberian perawatan aromaterapi ini nanti disampaikan. Nah, selanjutnya juga di sini cara mengatasi apabila terjadi gejala-gejala yang bisa menimbulkan reaksi lokal gitu. Jadi pemantauannya gitu ya. Ketika misalnya kita melakukan pemberian dengan pijat atau misalnya inhalasi, itu dicek kembali. Apakah ada keringat dingin, gatal-gatal, pusing, rasa melayang gitu ya. Mengamati tanda-tandanya, tanda-tanda vital harus diamati, observasinya, pucat, gelisah, kulit kemerahan, muntah, sesak napas atau pingsan. Itu walaupun jarang gitu ya, tapi kita harus melakukan observasi. Jadi nanti hentikan perawatan, terus segera keluar dari ruangan yang menggunakan aromaterapi, nanti udaranya dikembalikan bersih kembali, bersihkan bahan aromaterapi yang terkontak dengan tubuh dengan air bersih atau air dingin, berikan pertolongan pertama pada kondisi yang terjadi terhadap klinnya. Tanda-tanda vitalnya dicek kembali, tekanan darahnya, nadinya, frekuensinya, atau ketika misalnya terjadi reaksi yang berlebihan, kita harus melakukan konsultasi ke dokter. Simpulannya apa, Teh? Oke, sekarang yang bisa jawab ini waktunya sudah habis ya, Teh Puspita. Oke, saya sering digunakan untuk membantu tidur lebih nyenyak dan menenangkan pikiran. Apa tuh jawabannya? Saya sering digunakan untuk membantu tidur lebih nyenyak dan menenangkan pikiran. Ayo Teh. Halo, hai. Teh Sakila, apa Teh? Saya sering digunakan untuk membantu tidur, lebih nyenyak dan menenangkan pikiran. Apa ya? Teh Siti, Teh Fitria, apa Teh? Aromaterapi apa nih? Saya sering digunakan untuk membantu tidur lebih nyenyak dan menenangkan pikiran. Apa nih pilihannya? Izin Ibu, Ya. mungkin bisa menggunakan dengan lavender. Oke, Netno, Teh Puspita betul? Izin Ibu, kurang. Apa? Hmm? Ya, bisa pilihannya bisa ada lavender, ada bisa yang hilang juga bisa. Oke, aromaku tepuk tangan dulu buat Teh Fitria. Oke, aromaku menyegarkan, dipercaya meningkatkan fokus dan sering dipakai saat belajar. Apa ya?
Aromaku menyegarkan, dipercaya meningkatkan fokus dan sering dipakai saat belajar. Apa ya? Izin Ibu peppermint. Peppermint. Yes, jagoan ya, hebat ini mah. Kita pulang yuk, ayo. Ya, jadi nanti besok gitu ya. Saya mau aroma yang segar, dipercaya meningkatkan fokus. Ya udah kita gunakan peppermint. Oke, aromaku ceria, meningkatkan mood dan identik dengan kebersihan. Ayo. Apa? Ayo teh, Di sini Bu kita Lemon. yes, betul. 100. Tepuk tangan dulu dong untuk semuanya. Asik. Iya, nanti ditagih ya hadiahnya ke Teh Puspita. Ya Teh ya, dicatat ya. Nah ini kita ada pantunnya. Wangi lavender semerbak lembut sebelum ditutup sama Ibu. Bawa tenang, hilanglah penat. Acara kita berakhir dengan penuh hangat. Semoga ilmu hari ini terus bermanfaat. Oke, itu dari Amin. lavender. Amin. Nah, besok kita lanjutkan ke praktek. Gitu ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Tapi tepuk tangan dulu dong. Boleh pakai itu tuh. Nah, oke, makasih untuk semuanya. Tetap semangat dan ceria. Dan mood hari ini luar biasa. Oke, saya kembalikan lagi kepada Teh Puspita. Iya, baik. Terima kasih banyak materinya yang sudah disampaikan oleh Bu Indria Astuti. Sangat luar biasa karena eh, sampai sore juga ya nampaknya. Izin Ibu, apakah mau ada sesi tanya jawab? Mungkin satu pertanyaan untuk kesempatan. Iya, silakan kepada teman-teman yang mau bertanya, mungkin satu orang ya. Silahkan. Teh Nur mau bertanya? Teh Nur Kurais atau siapa? Tadi sempat ada yang raise hand. Oke, iya. Baik, nampaknya teman-teman juga sudah larut sore ya. Nanti kita akan berlanjut di esok hari dan besok dimohon untuk teman-teman hadir tepat waktu sebelum jam 8 pagi karena akan ada demonstrasi terlebih dahulu. Nanti setelah demonstrasi nanti kita akan praktik per kelompok. Nah, nanti Ya. untuk teknisnya disampaikan kembali seperti itu. Mohon izin closing statement mungkin dari Bu Inti ada yang mau disampaikan atau cukup? Yang satu aja lah, pantun lagi. Boleh. Bunga, biar ingat soalnya. Bunga Siap, Ibu. yang hilang, harum memikat. Ya. Cakep. Semerbak, lembut, menenangkan hati. Oke, acara selesai penuh manfaat. Terima kasih sudah hadir dan berbagi hari ini. Oke, ingat ya, lavender yang hilang bergemut. Asik. Oke. Oke, untuk itu terima kasih kepada Ibu Indri yang sudah menyampaikan materi ini. Mohon izin karena ini adalah sesi terakhir dari acara hari ini dilaksanakan online. Mohon izin kepada teman-teman untuk menyiapkan materi yang sudah disampaikan oleh ketiga pemateri yang sudah disampaikan tadi dari Dr. Riris, Pak Robert, dan juga Bu Indri. Karena nanti setiap perwakilan kelompok harus bisa menyampaikan perwakilannya untuk menjelaskan atau membuat kesimpulan tentang materi hari ini. Nah, besok juga tidak lupa peran aktif teman-teman juga dinilai karena nanti akan ada door prize yang menarik untuk teman-teman. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman atau dirasa cukup? Oke, nampaknya tidak ada yang bertanya ya teman-teman. Ya sudah, untuk itu akhir kata pada acara hari ini kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara hari ini berjalan dengan lancar. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan dari saya pribadi ataupun dari panitia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Tata.
Selamat kepada Sama-sama. Teh Bu Tata Iya. Iin. Iya, Terima kasih, Bu sama-sama. Dokcan, makasih. Besok ketemu Terima kasih, Dokcan. Idri. Halo, ya. Sama